90% haram, ini 4% dengan 90%. Ini selain haram pembodohan. Yang mau ikut ini hanya orang-orang bodoh. Iya atau tidak? Iya, iya. Jelas ini. Walaupun ada embel-embel kata syariah di belakangnya. Terus yang merasa dikhianati ya pasti akan terluka. Terutama kalau dalam hal ini yang ya kita anggaplah umat Islam pasti banyak yang terluka dengan model bisnis pattern itu secara tidak langsung, dan pada akhirnya orang-orang yang misalkan mendapatkan yang katakanlah yang mendapatkan poin-poin besar di pattern itu kan cuma seberapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, akhir tahun ini saya nggak upload ya untuk beberapa hal ya, dan sampai tahun baru kemarin. Cuma saya ini nggak merayakan tahun baru, kita cuma emang ada kegiatan sosial lah ya, ada semacam bakti sosial untuk masyarakat, intinya seperti itu ya teman-teman. Oke, kali ini kita langsung lanjut upload lagi seperti biasanya tentang ya Pytrend dan rekan-rekannya ya. Ya ada Training.net kan rekannya juga. Pokoknya itu seperti itu ya teman-teman. Ini ada sebuah skripsi yang emang udah lama sih. Cuma skripsi ini tentang Pytrend dan ada perdebatan antara secara tidak langsung ya antara Yusuf Mansur dan Ustadz Erwadi Tarmizi. Saya yakin kalau misalkan ya antara Yusuf Mansur dan Ustadz Erwadi Tarmizi ini bertemu secara logika hukum fikih, kalau misalkan mereka berdebat, Yusuf Mansur mungkin nggak berani datang ya. Coba aja teman-teman, kalau misalkan emang ada yang pembela Yusuf Mansur, coba aja berani nggak misalkan bertemu langsung Ustadz Erwadi Tarmizi ini. Oke, teman-teman, di sini judulnya Hukum Pytrend dalam Tinjauan Fikih Muamalah dalam kurung Studi Komparatif menurut Yusuf Mansur dan Erwadi Tarmizi. Ini ya jelasnya ini sudah diuji karena ini sudah dalam bentuk skripsi ya. Kalau udah dalam bentuk skripsi dan kemungkinan udah disahkan, ini secara tidak langsung ini ilmiah hukumnya, maksudnya diakui dalam kedudukan ilmiah di kampus ya. Dan ini seharusnya ya karena ini cuma komparatif ya, jadi kayak semacam komparasi antara hukum satu dengan yang lain, atau misalkan perkataan Yusuf Mansur dengan Erwadi Tarmizi dianalisa dengan hukum-hukum yang memang sudah ada diakui di umat Islam terutama ya. Di sini ada beberapa yang mau saya ambil ya teman-teman ya. Di sini ada soal ya tinjauannya langsung ya, sebenarnya lebih kepada pokok masalahnya, di mana pokok masalahnya itu sebenarnya apakah MLM Pytrend ini haram atau tidak. Nah, di sini ada rujukan tentunya. Kalau nggak ada rujukan ya mungkin nantinya dianggap salah kalau misalkan skripsi ini bukan saya yang dianggap salah, cuma skripsi ini nanti dianggap salah kalau nggak ada rujukan. Karena ya memang tentu saja yang namanya metode misalkan studi kasusnya itu menggunakan metode pustaka, ya pasti rujukannya pustaka. Nah teman-teman, di sini ada beberapa hal yang terkait dengan MLM itu sendiri dan hubungannya dengan Pytrend. Hal-hal yang terkait itu di sini dituliskan bahwasanya para ulama kontemporer menghukumi bahwa sistem multi level marketing MLM haram sesuai dengan dalil-dalil berikut. 1. Mengandung unsur riba. Ya, jadi MLM ini mengandung unsur riba, oleh karena itu diharamkan ya teman-teman ya. Di sini dianggap riba jelas ya, sedangkan status barang atau produk yang dijual hanyalah sebatas kedok. Nah, intinya lebih pada jual beli apa ya, uang itu sendiri sebenarnya, kayak semacam program-program gitu. Jadi barangnya cuma sekedar kedok itu, bukan produk utamanya. Nah, di sini ada juga mengandung unsur gharar ya. Di sini unsur gharar ini memang melekat sekali dengan MLM ya. Ya ini kenapa seperti itu? Ya memang sistem multi level marketing itu memang dibangun dengan marketing yang harus yang bagus gitu. Ya lanjut, ketiga mengandung unsur penipuan. Nah soal penipuannya bagaimana ya nanti
teman-teman ya tanya sendiri ya. Saya nggak mau menjabarkan ini, cuma di sini aja. Oke, di sini ada kesimpulannya teman-teman. Ada di bab penutup kesimpulannya bahwa bisnis PayTrend menjadi populer karena aplikasi yang dapat memudahkan untuk bertransaksi secara online tanpa harus keluar rumah, juga karena ownernya yang merupakan ustadz dan pendakwa yang sudah populer di kalangan masyarakat. Ini kesimpulannya ya teman-teman ya. 2. Bisnis PayTrend menurut Yusuf Mansur mubah. Mubah itu diperbolehkan, tapi ya nggak mengandung unsur pahala menurut saya. Bisnis PayTrend menurut Erwadi Tarmizi haram. Bisnis PayTrend menurut penulis haram. Nah, ini penulis menganggap haram ya. Sedangkan bisnis PayTrend menurut tinjauan fikih muamalah hukumnya mubah jika hanya digunakan sebatas transaksi online. Hukumnya haram jika masuk ke dalam bisnis multi level marketing. Nah, ini penulis menganggap haram ya. Teman-teman kita bisa lihat ya, di sini ada video Ustaz Erwadi Tarmizi di sini tentang PayTrend yang ditanya oleh jamaah ya. Kita lihat dulu videonya. Yuk, cekidot. Pon Ustadz, pertanyaan Ana, bagaimana hukum dari PayTrend yang terkenal sekarang ini? Haram. Cukup? Haram. Karena tukar uang dengan uang. Untuk program ini, uang keikutsertaannya yang paling murah sekitar 3.500.000 rupiah. Jelas? Padahal produk yang sama dari perusahaan yang lain itu bisa gratis. Tetapi bedanya yang ini, yang bayar 3.500.000, ada iming-iming bonus 100 juta. Pada level sekian bonus 100 juta. Pada level sekian bonus 200 juta. Level sekian 500 juta. Level sekian 1 miliar ditambah rumah mewah. Masalah istrinya cari sendiri, tapi rumah mewah dan 1 miliar. Dan seterusnya, mobil mewah. Level selanjutnya. Orang yang walaupun di sini gratis, di sini bayar 3.500.000, tapi iming-iming 100 juta. 3,5 dibandingkan dengan 100 juta, siap nggak dia bayar? Siap atau tidak? Bila dia siap bayar, tujuannya berarti tukar 3.500.000, yang paling kecil 100 juta. Tukar uang dengan uang, padahal Rasulullah mensyaratkan tunai dan sama nominalnya. Sekarang sama nominalnya? Tidak, terjadi riba fadl. Tunai? Tidak, terjadi riba nasi'ah. Dan lebih dari itu, bukan sekedar riba saja, ini juga mengandung unsur judi. Kalau orang main judi umpamanya, ada dilemparnya ke atas umpamanya uang recehan. Kalau keluar yang satu, 2 sisi, satu ini kamu bayar 1 juta, yang ini kalau enggak saya bayar 1 juta. Ini spekulasi dengan kesempatan dapat dan tidak berapa persen? 50%. Halal atau haram? Haram. Ijma' semua kaum muslimin dan semua orang berakal, ini bagian dari judi dan haram. Dalam usaha PayTrend dan semua MLM, jelas kalau dari Dr. Husain Syarani dalam disertasinya berjudul Taswik At-Tijari fi Fiqh Islami, ya, beliau menjelaskan dari penelitian di dunia, yang daftar 3.500.000, yang dapat 100 juta, yang dapat sekian-sekian itu paling sampel terbanyak 4% dari yang 100 orang. 4 orang dari 100 orang. Berarti 4% kesempatannya. Karena kalau 50% tutup besok dia. Iya atau tidak? Kesempatan cuma dikasih 4 orang. Kalau tadi 50% dengan spekulasi 50%, haram ini 4% dengan 90%. Ini selain haram pembodohan. Yang mau ikut ini hanya orang-orang bodoh. Iya atau tidak? Iya. Jelas ini. Walaupun ada embel-embel kata syariah di belakangnya. Terus. Oke, gitu ya teman-teman. Dari perspektif hukum di hukum positif ya. Sebenarnya MLM itu
ada yang haram juga, ada yang diperbolehkan. Intinya adalah ketika multi level marketing itu diatur oleh Kementerian Perdagangan, itu di sana ada batasan-batasannya. Terkecuali kalau misalkan MLM itu melakukan kegiatan yang di luar semacam peraturan kementerian seperti itu. Nah, teman-teman, terlepas daripada peraturan kementerian yang memang mungkin ya telah memberikan arahan seperti itu dan PayTrend dinyatakan sebagai di sana ya sebagai perusahaan yang memang melakukan perdagangan langsung semacam multi level marketing, di sana udah ada izinnya, tapi praktek yang misalkan awal-awal yang belum menyatakan bahwa dirinya sebuah perusahaan e-money, itu jelas skema ponzinya itu yang jelas diturunkan langsung oleh Yusuf Mansur. Itu ada videonya, itu nggak bisa dielakkan lah seperti itu. Jadi kalau misalkan pada saat itu memang dikatakan haram menurut skripsi ini maupun menurut Ustadz Irwadi Tarmizi, itu menurut saya memang pantas dilabeli haram, karena ya seperti itu prakteknya. Kalau misalkan prakteknya ya menggunakan skema-skema yang memang dilarang oleh pemerintah gitu, dan pemerintah kalau menyatakan bahwasanya skema itu dilarang, ya berarti skema itu bisa mengandung unsur pidana, teman-teman. Nah, terlepas daripada sebuah unsur pidana yang melekat dari sana, dan misalkan terlepas daripada MUI yang telah mengesahkan e-money-nya, pada prakteknya bahwasanya PayTrend itu saat ini menyisakan, ya ibaratnya menyisakan luka mendalam bagi perekonomian Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia itu yang seharusnya maju lebih dulu daripada negara-negara lain di sekitar kita, ini mengalami ya sedikit kemunduran karena ya model marketing yang seperti ini gitu. Orang kadang-kadang tutup mata ya tentang PayTrend ini, bagaimana dibiarkan saja, padahal tetap saja yang namanya suatu perusahaan yang memang mengakar, bukan mengakar ya, yang membawa ranah-ranah tertentu, itu pasti melukai ranah-ranah itu juga. Misalkan PayTrend membawa unsur-unsur syariah, pasti orang-orang yang memang di belakangnya dan memang orang-orang yang terkait dengan hal itu, kalau misalkan mereka merasa dihianati, ya pasti akan terluka. Terutama kalau dalam hal ini yang ya kita anggaplah umat Islam, pasti banyak yang terluka dengan model bisnis PayTrend itu secara tidak langsung. Dan pada akhirnya orang-orang yang misalkan mendapatkan yang katakanlah yang mendapatkan poin-poin besar di PayTrend itu kan cuma seberapa gitu, nggak ada ininya. Bahkan teman-teman karyawan PayTrend pun pasti terluka gitu. Nyatanya para karyawan ini memang sampai saat ini masih dilema dalam masalah gaji. Oke, sampai di sini ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.